Menjelang laga krusial melawan Bahrain, PSSI memastikan bahwa tidak akan ada gangguan dari influencer di sekitar timnas Indonesia. Belakangan, kehadiran sejumlah influencer yang datang langsung ke Sydney menjadi sorotan netizen. Banyak yang khawatir bahwa kehadiran mereka di hotel tempat tim menginap bisa mengganggu fokus para pemain. Kondisi ini membuat PSSI mengambil langkah tegas untuk memastikan skuad Garuda tetap dalam kondisi optimal. Sumarji menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengamanan. Ia menilai bahwa setiap elemen di sekitar timnas harus benar-benar mendukung persiapan tim, bukan justru menjadi distraksi. Oleh karena itu, PSSI tidak akan memberikan ruang bagi influencer atau pihak lain yang berpotensi mengganggu konsentrasi para pemain. Keamanan di lokasi timnas menginap akan diperketat agar persiapan berjalan lancar. Lebih lanjut, PSSI sudah menyiapkan standar keamanan yang lebih ketat demi menjaga privasi dan kenyamanan pemain. Sumarji memastikan bahwa semua upaya ini dilakukan agar timnas bisa fokus penuh menghadapi laga melawan Bahrain. Dengan atmosfer yang lebih kondusif, diharapkan para pemain dapat mempersiapkan diri secara maksimal tanpa ada gangguan eksternal. Langkah tegas PSSI ini mendapat respons positif dari para pendukung timnas. Banyak yang berharap bahwa kebijakan ini bisa berdampak baik bagi performa tim di lapangan. Menghadapi lawan tangguh seperti Bahrain, konsentrasi penuh adalah kunci utama untuk meraih kemenangan. Justin Hubner tak bisa menyembunyikan antusiasmenya jelang duel timnas Indonesia melawan Bahrain. Bek muda yang kini bermain untuk Wolves U21 itu memiliki hubungan spesial dengan Bahrain, terutama setelah pertemuan sebelumnya yang berlangsung penuh emosi. Dalam laga tersebut, Hubner dikenal sebagai pemain yang bereaksi cukup keras terhadap permainan lawan, menunjukkan betapa seriusnya dia dalam membela Garuda. Kini, dengan semangat yang membara, ia siap kembali memberikan performa terbaiknya untuk timnas. Kehadiran Hubner juga menjadi kabar baik bagi Patrick Kluivert yang tengah dipusingkan dengan absennya beberapa pilar utama. Dua bek andalan timnas, Max Hilger dan Sandy Walsh, mengalami cedera setelah duel sengit melawan Australia. Situasi ini membuat peran Hubner semakin krusial di lini pertahanan Garuda. Dengan fisik yang tangguh dan pengalaman bertanding di level tinggi, Hubner diharapkan bisa menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus lawan. Selain sebagai pengganti yang tepat, Hubner juga memiliki rekam jejak yang cukup meyakinkan bersama timnas Indonesia. Sejak debutnya pada Januari tahun lalu, ia telah mengoleksi 12 caps, membuktikan bahwa dirinya adalah bagian penting dari skuad Garuda. Dengan jam terbang yang terus bertambah, ia semakin matang dalam membaca permainan dan menghadapi tekanan di lapangan. Performa konsistennya menjadi bukti bahwa dia layak dipercaya untuk mengawal lini belakang Indonesia. Laga melawan Bahrain nanti tentu akan menjadi ujian bagi Hubner dan rekan-rekannya. Atmosfer panas di lapangan diprediksi akan kembali terasa, terutama dengan sejarah pertemuan sebelumnya yang cukup menegangkan. Jai Itzes akhirnya buka suara setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Australia di Sydney. Bek Venezia FC itu tidak hanya merespons hasil pertandingan, tetapi juga memberikan pesan mendalam bagi rekan setimnya dan para pendukung Garuda. Menurutnya, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian untuk melihat karakter sejati sebuah tim. Ia menegaskan bahwa identitas seseorang atau sebuah tim justru terlihat saat menghadapi kesulitan, bukan ketika semuanya berjalan mulus. Dalam pernyataannya, Jai Itzes mengajak seluruh skuad timnas Indonesia untuk menjadikan kekalahan ini sebagai motivasi. Baginya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan membuktikan siapa sebenarnya timnas Indonesia. Ia percaya bahwa perjuangan tidak berhenti hanya karena satu hasil buruk. Sebaliknya, tim harus menunjukkan mental baja dan tekad kuat untuk terus berkembang. Pesan ini diharapkan bisa membakar semangat para pemain dan pendukung setia Merah Putih. Selain memberikan dorongan moral, Jai Itzes juga menyampaikan kata-kata inspiratif yang menyentuh hati. Ia mengatakan bahwa karakter seseorang didefinisikan oleh bagaimana mereka menghadapi tantangan. Siapa Anda di saat-saat pertentangan dan kesulitan akan mendefinisikan Anda sebagai pribadi, bukan ketika semuanya berjalan dengan baik. Sekarang saatnya untuk menunjukkan siapa diri kita, ucapnya tegas. Dengan usia yang masih 24 tahun, Jai Itzes membuktikan dirinya sebagai pemimpin sejati di dalam tim. Ia menegaskan bahwa perjuangan timnas Indonesia masih jauh dari kata selesai. Kita adalah pejuang, kita adalah orang yang percaya, kita adalah Indonesia, tuturnya. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Eliano Reinders optimistis timnas Indonesia bisa bangkit dan mengalahkan Bahrain di laga selanjutnya. Gelandang PEC Zwolle ini menilai bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk meraih hasil maksimal. Menurutnya, para pemain harus fokus dan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos, asalkan mampu tampil lebih baik dan memperbaiki kesalahan di pertandingan sebelumnya. Selain itu, Reinders menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum laga krusial melawan Bahrain. Tim pelatih dan pemain harus melihat kembali kekurangan yang ada dan segera mencari solusi. Ia percaya bahwa kerja keras di sesi latihan bisa meningkatkan performa tim. Dengan strategi yang tepat dan disiplin di lapangan, timnas Indonesia bisa memberikan kejutan dan mengamankan poin penuh. Dukungan supporter juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan 78.000 pendukung yang memenuhi tribun akan memberi energi tambahan bagi para pemain. Suasana stadion yang penuh semangat diharapkan bisa meningkatkan motivasi dan mental bertanding tim. Reinders yakin, dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, timnas bisa tampil lebih percaya diri dan agresif. Sebagai pemain yang pernah merasakan atmosfer pertandingan besar, Reinders memahami betapa pentingnya dukungan moral di lapangan. Ia berharap para pemain Indonesia bisa bermain dengan semangat juang tinggi dan tidak gentar menghadapi Bahrain. Dengan keyakinan yang kuat, kerja sama tim yang solid, dan dukungan penuh dari supporter, kemenangan bisa menjadi kenyataan. Media ternama Belanda ESPN menyoroti peluang timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Menurut mereka, jalur otomatis ke turnamen bergengsi ini semakin sulit bagi skuad Garuda. Dua tim terbaik di setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, dan saat ini, posisi Indonesia masih jauh dari aman. Dengan persaingan yang ketat, perjuangan timnas Indonesia menjadi semakin berat. Dalam laporannya, ESPN-NL menyoroti dominasi Jepang yang berpotensi mengamankan tiket Piala Dunia lebih awal. Bagi Indonesia, ini berarti kualifikasi langsung ke Piala Dunia masih jauh, tulis media tersebut. Jepang bahkan bisa memastikan kelolosan mereka hanya dengan kemenangan atas Bahrain. Situasi ini membuat Patrick Kluivert dan tim harus bekerja ekstra keras untuk menjaga asa tetap hidup. Meski sulit, peluang timnas Indonesia untuk finish di posisi kedua masih terbuka, meskipun kecil. Butuh hasil sempurna dalam 3 laga tersisa, serta sedikit keberuntungan dari hasil tim lain. Namun, mereka juga menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan keajaiban kecil untuk bisa meraih posisi tersebut. Jika jalur otomatis semakin sulit, Indonesia masih bisa berharap pada babak playoff. Syaratnya, tim asuhan Kluivert harus finish di posisi ketiga atau keempat dalam grup. Dengan tantangan besar di depan mata, timnas Indonesia harus membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing di level tertinggi. Semua mata kini tertuju pada laga-laga berikutnya, yang akan menentukan nasib Garuda dalam perburuan tiket Piala Dunia. Bahrain datang dengan ambisi besar jelang laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun baru saja menelan kekalahan dari Jepang, mereka masih memiliki harapan untuk bersaing di grup ini. Saat ini, Bahrain berada di posisi kelima dengan 6 poin, dan kemenangan atas Indonesia menjadi target utama mereka. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menegaskan bahwa timnya belum menyerah dalam perburuan tiket ke Piala Dunia. Talajik mengakui bahwa kekalahan dari Jepang merupakan pukulan berat, tetapi ia yakin timnya bisa bangkit. Ia menyatakan bahwa laga melawan Indonesia akan menjadi kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan. Kami harus tetap percaya pada diri sendiri dan berjuang sampai akhir, ujar Talajik. Dengan motivasi tinggi, Bahrain bertekad menampilkan performa terbaik demi menjaga peluang mereka di kualifikasi ini. Mimpi besar Bahrain adalah mendampingi Jepang melaju ke Piala Dunia. Talajik dan para pemainnya sadar bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, mereka harus tampil sempurna di sisa pertandingan. Kami akan memberikan segalanya di lapangan untuk menjaga harapan tetap hidup, tambah sang pelatih. Dengan persaingan yang ketat di grup ini, setiap poin menjadi sangat berharga bagi Bahrain. Laga melawan Indonesia diprediksi akan berjalan sengit, mengingat kedua tim sama-sama mengincar kemenangan. Timnas Garuda tentu tidak akan membiarkan Bahrain meraih 3 poin dengan mudah. Duel ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi juga pertarungan dua tim yang masih memiliki ambisi besar untuk tetap bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Seusai pertandingan, pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan kekecewaannya atas hasil tersebut.
Menurutnya, salah satu momen kunci yang mengubah jalannya laga adalah kegagalan Kevin Dix dalam mengeksekusi penalti pada menit ke-16. Ia percaya bahwa jika penalti tersebut masuk, pertandingan bisa berjalan dengan skenario yang berbeda. Sayangnya, bola hanya membentur tiang, dan momentum permainan pun berubah drastis setelahnya. Kluivert menyoroti bagaimana timnya sebenarnya mampu menekan Australia di awal pertandingan, terutama di sisi kanan lapangan. Ia mengakui bahwa strategi awal berjalan sesuai rencana, tetapi setelah penalti yang gagal, mental pemain sedikit terganggu. Hal ini terlihat dari bagaimana permainan timnas Indonesia menjadi lebih terbuka, yang akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Australia untuk mendominasi jalannya laga. Meskipun hasilnya mengecewakan, Kluivert tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang menurutnya sudah bertarung habis-habisan di lapangan. Ia menggambarkan bahwa anak asuhnya berjuang seperti singa sepanjang pertandingan. Semangat juang tersebut memang terlihat, tetapi tetap saja tidak cukup untuk menghadapi serangan agresif dari tim lawan. Faktor pengalaman dan kualitas individu pemain Australia juga menjadi pembeda yang signifikan dalam pertandingan ini. Ex-pemain Barcelona itu pun memahami betapa besarnya harapan para pendukung Indonesia terhadap tim ini. Ia mengakui bahwa kekalahan ini menyakitkan, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi seluruh supporter yang telah mendukung dengan penuh semangat. Meskipun begitu, Kluivert tetap optimistis bahwa timnya bisa belajar dari kesalahan dan bangkit di pertandingan selanjutnya. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Garuda kebobolan 5 gol tanpa balas dari Australia. Dalam laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Indonesia terlihat kesulitan menahan agresivitas serangan lawan. Sin, yang resmi berpisah dengan timnas pada Januari 2025, buka suara mengenai penyebab utama kekalahan ini. Ia menyoroti beberapa faktor yang membuat Indonesia gagal tampil maksimal, termasuk kurangnya waktu latihan yang mempengaruhi performa tim di lapangan. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, persiapan yang minim membuat para pemain kurang disiplin dalam bertahan. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka sering kehilangan fokus dalam mengawal pergerakan lawan. Akibatnya, banyak peluang yang berhasil dimanfaatkan oleh Australia, terutama dari situasi bola mati. Sin menyayangkan bahwa Indonesia kebobolan berulang kali dari skema ini, yang seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik. Selain kelemahan dalam bertahan, tekanan dari Australia juga membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Kurangnya komunikasi antar pemain menjadi masalah yang terlihat jelas sepanjang laga. Sintayong menilai bahwa jika Indonesia memiliki persiapan yang lebih matang, hasilnya bisa saja berbeda. Ia juga menegaskan bahwa dalam pertandingan tingkat internasional, detail kecil seperti set piece bisa menjadi faktor penentu. Dan kali ini Indonesia harus membayar mahal atas kelengahan tersebut. Meskipun kecewa dengan hasil akhir, Sin tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah bekerja keras di lapangan. Menurutnya, mereka telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa meski menghadapi lawan yang jauh lebih unggul secara kualitas. Sin berharap kekalahan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia agar bisa tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Meski timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia, ada satu momen yang tetap membuat Garuda berbangga. Gol debut oleh Romeni mendapat sorotan khusus, bahkan laman resmi Soccer turut memberikan apresiasi atas perjuangan tim Indonesia. Indonesia akhirnya mendapatkan hadiah yang pantas untuk usaha mereka, tulis rilis di situs resmi Australia. Hal ini menjadi bukti bahwa perjuangan timnas di lapangan tidak sia-sia, meskipun hasil akhir belum memihak kepada mereka. Gol ini terasa spesial bukan hanya karena menjadi debut manis bagi Ole Romeni, tetapi juga karena menandai kembalinya Indonesia mencetak gol di ajang besar setelah beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa lini serang Garuda masih memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik lagi. Sebagai seorang striker, Romeni menunjukkan ketajaman yang diharapkan bisa terus ia pertahankan di laga-laga selanjutnya. Selanjutnya, Ole Romeni diprediksi akan menjadi salah satu tumpuan utama di lini depan timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada 25 Maret di Jakarta. Laga ini akan menjadi kesempatan besar bagi skuad Garuda untuk kembali bersaing di klasemen dan menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dengan dukungan penuh dari supporter di kandang, timnas Indonesia memiliki motivasi lebih untuk tampil maksimal dan meraih 3 poin penting. Namun, untuk mewujudkan kemenangan, Patrick Kluivert perlu menyiapkan strategi yang lebih matang. Menghadapi tim sekelas Bahrain, pendekatan taktik yang lebih disiplin dan efektif menjadi kunci.
Timnas Indonesia harus memperbaiki kelemahan di lini pertahanan serta lebih tajam dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Kekalahan telak Timnas Indonesia dari Australia tidak mengurangi semangat dan dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dirinya tetap berada di belakang tim, baik saat menang maupun kalah. Baginya, mendukung timnas bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bentuk kecintaannya terhadap bangsa. Sikap ini menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong perkembangan sepak bola Indonesia, terlepas dari rintangan yang dihadapi. Melalui akun Instagram resminya, Erick kembali menegaskan bahwa perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Ia memahami kekecewaan yang dirasakan oleh para pendukung, tetapi baginya, ini adalah bagian dari proses menuju kemajuan. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulisnya. Pernyataan ini menjadi bentuk motivasi bagi pemain dan staf pelatih agar tidak larut dalam kekecewaan, melainkan bangkit dan berbenah untuk laga selanjutnya. Erick juga menegaskan bahwa target utama PSSI tetap berusaha membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Meskipun kekalahan dari Australia menjadi pukulan berat, ia tetap optimistis dengan peluang Garuda di pertandingan berikutnya. Dengan pembenahan yang tepat, baik dari segi strategi maupun mental pemain, ia yakin Indonesia masih bisa bersaing di kualifikasi. Oleh karena itu, Erick terus mendorong seluruh elemen tim untuk tetap bekerja keras dan memperbaiki kelemahan yang ada. Dukungan Erick Thohir ini diharapkan bisa menular kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kekalahan memang menyakitkan, tetapi perjalanan masih panjang, dan timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berjalan jauh dari kata mulus. Kekalahan telak 0-5 dari Australia di Sydney langsung memicu gelombang kekecewaan di kalangan supporter. Bahkan, sebelum pertandingan berakhir, tagar Kluivert out sudah ramai menggema di media sosial. Warganet tanah air menumpahkan kekecewaan mereka dengan berbagai cuitan bernada protes, sindiran, hingga humor gelap yang mengkritik keputusan PSSI menunjuk Kluivert sebagai pelatih baru. Sejak babak pertama, ketika timnas Indonesia mulai kebobolan bertubi-tubi, kemarahan supporter semakin memuncak. Beberapa unggahan di media sosial bahkan memperlihatkan supporter di stadion yang meneriakkan nama Sintayong, seolah ingin mengungkapkan kerinduan terhadap mantan pelatih yang dipecat pada Januari lalu. Tak hanya Kluivert, PSSI dan Erick Thohir juga menjadi sasaran kritik. Banyak yang mempertanyakan keputusan mengganti Sintayong di tengah perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Gelombang protes ini mencerminkan betapa besarnya ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia. Sebagian besar warganet tidak menerima alasan bahwa kekalahan ini hanyalah bagian dari proses adaptasi di bawah kepemimpinan Kluivert. Mereka menilai bahwa seharusnya ada peningkatan performa, bukan justru kemunduran drastis yang ditandai dengan kebobolan 5 gol tanpa balas. Tagar Kluivert out pun menjadi bentuk kekecewaan kolektif terhadap perubahan yang dianggap tidak membawa dampak positif bagi tim nasional. Kini, Kluivert dan PSSI berada dalam tekanan besar untuk segera membuktikan bahwa keputusan pergantian pelatih bukanlah blunder. Laga melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang di Jakarta akan menjadi ujian penting bagi Kluivert untuk membuktikan kapasitasnya. Marcelino Ferdinand angkat bicara usai timnas Indonesia dipermak 1-5 oleh Australia di Sydney. Gelandang Oxford United itu menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk mencari alasan. Kekalahan ini harus menjadi bahan evaluasi agar tim bisa tampil lebih baik di laga selanjutnya. Meski hasilnya mengecewakan, Marcelino mengaku telah belajar banyak dari pertandingan ini dan siap fokus menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Laga tersebut akan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk kembali ke jalur persaingan menuju Piala Dunia. Dalam komentarnya, Marcelino mengakui bahwa membangun chemistry dalam tim bukanlah hal yang mudah, terutama dengan perubahan yang terjadi dalam skuad dan kepemimpinan baru. Namun, ia menegaskan bahwa itu bukan alasan untuk menerima kekalahan begitu saja. Pernyataan ini menunjukkan sikap profesionalisme dan tekadnya untuk membawa timnas Indonesia bangkit dari hasil buruk di Sydney. Marcelino juga mengungkapkan bahwa instruksi Patrick Kluivert di ruang ganti setelah tertinggal 3 gol memberikan dampak terhadap cara tim bermain di babak kedua. Perubahan strategi yang diterapkan Kluivert membuatnya lebih leluasa dalam mengeksploitasi pertahanan Australia. Hasilnya,
Indonesia akhirnya bisa mencetak gol melalui oleh Romeni, yang menjadi satu-satunya momen positif dalam laga tersebut. Meski begitu, ia tetap menilai ada banyak aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam bertahan dan transisi permainan. Dengan waktu yang terbatas sebelum menghadapi Bahrain, timnas Indonesia harus segera memperbaiki kelemahan mereka. Marcelino dan rekan-rekannya kini menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa kekalahan dari Australia hanyalah sebuah pelajaran, bukan akhir dari perjalanan.